Kembali lagi di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar dan kita langsung menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Kiai Sumarno. Hati-hati dengan penyakit lebaran. Apa maksudnya? Silakan Kiai. Penyakit lebaran yang sering terjadi dari tahun ke tahun di masyarakat kita adalah bukan sekedar euforia kegembiraan datang hari rayanya, yang paling berbahaya pamer pakaiannya. Ya. Maka sempat disitir juga, lesal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu yazid. Jadi hari raya itu bukan sekedar ganti pakaian. Yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan nilai kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan hari ini, bulan ini, kita dibentuk bagaimana supaya dekat dengan Allah, bagaimana kita meningkat nilai ibadah kita. Jangan nanti begitu hari raya, begitu selesai sholat id, silaturahmi semuanya tunjukin semuanya. Pamer-pameran, pamer baju, pamer jilbab, pamer tas, pamer kendaraan. Semua dipamerkan, kayaknya nggak afdol kalau nggak pameran. Padahal orang nggak pernah nanya bajunya baru atau rumahnya baru atau yang namanya makanannya bagaimana, nggak pernah nanya. Ya baju baru pun mereknya juga dibuka sih. Harganya juga dilepas. Orang nggak pernah tahu kan seperti itu. Nah ini penyakit kita. Oh, itu yang harus dijaga. Penyakit pamernya ini, penyakit riaknya ini. Oke, penyakit riak. Ya baik, terima kasih Kiai. Prof mungkin bisa menambahkan. Ya intinya kan inti daripada saum adalah menahan diri. Menahan diri dari pamer, menahan diri dari mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya. Yang belum waktunya Yang belum waktunya karena memang kita income-nya belum nyampe. Kalau gitu. udah nyampe nggak apa-apa, Prof. Tapi sesungguhnya lebih baik berbagi kan. Oh, Dipakai iya. sedikit. Tapi saya ingin mengomentari sedikit. Yang thrifting ini jumlahnya tahun lalu tuh 26.000 ton. 26.000 ton itu kan hampir 26.000 truk. Iya. Nah ini gimana 26.000 truk bisa masuk ke Indonesia? Ini tidak akan terjadi jikalau tidak ada aparat yang bermain juga gitu loh. Jadi ini sesungguhnya tugas kita para kiai, para ustadz untuk mengungkapkan laisal aid liman labisal jadid. Aid itu bukan memakai yang baru, tetapi takwanya yang baru. Demikian juga aparat juga harus bekerja maksimum. Ini tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada kong kali kong gitu. Nggak kelihatan gitu ya, Prof. Iya, karena 26.000 truk loh ya. Iya. Bukan hanya 10-20 truk, yang tadi di TV itu hanya 10-20 truk. Ini 26.000 ton. Itu berapa ratus ribu bal kan? Iya. Nah ini kan sesuatu yang besar. Jelas ini merugikan negara karena ini 100% penyelundupan. 100% penyelundupan. Karena sudah ada Permendagnya nomor 18 tahun 2021 itu dilarang. Kok bisa tetap masuk gitu loh. Nah jadi secara etika dan moral kita arahkan, kita memakai apa yang kita bisa, apatah lagi tadi berbagi, kemudian juga bagusnya jangan bertukar, dibagiin aja. Itu kuncinya. Bicara soal berbagi, menarik juga kalau kita membahas mengenai zakat, infak, sedekah ya. Tentunya ini ada perbedaan-perbedaannya, tapi semuanya memiliki nilai dalam ibadah. Nah, seperti apa?
Baik, kalau begitu langsung saja mungkin saya bertanya ke Ustadz Azhari di sini. Zakat, infak, sedekah membedakannya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Mendistribusikan sebagian harta yang kita punya dalam ajaran Islam punya beberapa nomenklatur. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Para ulama memberikan diferensiasi perbedaan antar diksi ini. Yang pertama misalnya infak itu kalau sifatnya sunnah maka disebut sedekah. Ya. Artinya sunnah sesuatu yang tidak sampai wajib hukumnya. Dalam fikih begitu. Kapan Kalau saja. infak itu ditentukan waktunya, jumlahnya, sifatnya wajib, maka namanya zakat. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi sedekah itu lebih umum. Bahkan sedekah tidak selalu konotasinya dengan harta. Senyum sedekah, meminggirkan satu duri di jalan sedekah, berbuat baik kepada orang sedekah, memberi nafkah kepada istri ya sedekah. Tapi berbeda dengan zakat, sudah ditentukan besarannya, ada nisabnya, batas minimal harta, syarat batas minimal harta baru bisa dikeluarkan, ada haul dan seterusnya, itu zakat. Iya. Begitu kira-kira. Kiai bisa menambahkan. Jadi kita sendiri sebenarnya harus bagaimana nih Kiai? Apakah memang harus setiap saat kita punya porsinya masing-masing Mas Ibram, atau lepas sebelum saja? Pak Kiai nanti akan porsinya lebih bagus. Iya, Prof. Oke, ini kan anak saya ya. Saya sempurnakan sedikit ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Tadi beliau mengatakan ada zakat, infak, sedekah. Sesungguhnya kalau dibagi itu lebih mudah, ada yang wajib dan yang sunnah. Iya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Wajib, sunnah, ke dalam, keluar. Kalau yang wajib namanya zakat. Tapi asal dari semua ini namanya infak. Ketika infak itu adalah wajib namanya zakat, kalau keluar. Kalau yang wajib ke dalam namanya nafkah. Nafkah anak istri. Itu dari nafako juga, nun fakoh. Iya. Oke. Nah, ketika itu keluar sunnah, namanya bisa 3. Bisa infak dalam bahasa Indonesia itu infak juga. Mengeluarkan. Bisa juga bernama sodakoh. Sedekah. Bisa juga bernama hibah. Oh iya. Hibah juga kan? Ya. Bisa juga satu lagi namanya hadiah. Hadiah. Hadiah, iya. Hadiah itu juga, atau juga namanya atoya. Sama juga pemberian. Ada juga namanya maniha. Oke. Nah, dalam terminologi zakat, zakat juga dalam Al-Quran disebut juga dengan sodakoh. Seperti inamas sodakotu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wa mu'alafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Jadi zakat dalam Al-Quran terkadang disebut juga dengan sodakoh. Disebut juga wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Juga disebut juga dengan infak juga. Jadi seperti kata Azhari tadi sudah benar. Jadi intinya adalah yang wajib itu zakat dan yang sunat itu adalah infak atau sedekah. Nah, tetapi ada juga terminologi sedekah dipakai juga untuk menginformasikan tentang kewajiban zakat. Iya, iya. Tapi di yang paling atas sesungguhnya adalah wakaf. Wakaf. Itu awak. Iya, oke, baik. Nah, tapi tadi yang harta. paling bagus Ya. itu Azhari mengatakan sedekah itu Ngomongin- banyak jenisnya. Iya. Termasuk senyum juga sedekah. Jadi tidak harus kalau memberikan sedekah itu kan tidak harus uang, ya. Tidak harus uang. Tidak harus. Tapi memang kebanyakan orang kalau berpikir soal sedekah itu memberi adalah materi, Iya. uang. Nah, apakah seperti itu dan kalau tidak bagaimana caranya? Kita bahas sebentar lagi, Kiai. Tahan dulu. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan dengar jawaban Kiai Sumarno seperti apa. Tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.